judul ya. Sebentar, Kristen sebentar. atau ya. Sebentar, Papi Gembala. Ini kenapa sih orang-orang Islam senengnya pakai yang bohong-bohong dan palsu-palsu? Lo kok palsu? Saya kan Contoh. papi. Sebentar, sebentar. Ada seorang polemikus ya, pendebat Muslim, namanya, sebentar dulu, nanti kan kita santai dulu, santai. Nama aslinya Endang Sunandar, tapi kemudian dia masuk TikTok karena pengacara dia nggak laku kan. Udah sekolah, udah sarjana hukum, nggak laku pengacaranya. Terus dia jadi TikToker, ya kan? Makanya dia dulu lupa itu pasal-pasal, dia pasti udah nggak tahu lagi. Nah, dia ini menggunakan. Nggak, ini mau curhat atau apa? Jadi enak kita kalau nggak saya turun Mas, gitu. sebentar, tenang. Oh, aku takut ini dibahas nih ya. Loh, ini mau curhat atau mau apa? Enggak curhat, enggak Kalau curhat. mau buka room curhat dong, Edis curhat gitu, jadi enak kita. Takut, Gampang takut kok. nih, takut nih. Nggak, kamu mau curhat atau mau diskusi? Gitu, Saya gampang kok. cuman, Oh ya, silakan curhat. saya cuman merasa aneh aja. Kenapa sih kalian itu senengnya yang palsu-palsu? Nandar, nama aslinya Endang Sunandar, pakai Evangelis Yonatan. Kenapa pakai Yonatan? Biar disangka tadinya Kristen masuk Islam, biar disangka mualaf, karena kalau mualaf nanti dapat duit. Nah, iya, karena apa? Karena mualaf itu masuk dalam kategori penerima zakat. Makanya Nandar pakai nama palsu, Evangelis Yonatan Nandar. Nah, terus sekarang kamu pakai Papi Gembala. Woi, biar disangka apa? Biar disangka mantan pendeta, mantan gembala sidang, mantan ini masuk Islam. Memang Islam nih, kalian ini ngajarin yang dusta-dusta Itu terus. kan, itu kan menurutmu. Ya Tapi udah, menurut kenapa kamu saya, pakai? Ya udah, gembala itu artinya apa? Tanya Loh, kamu. masalahnya ya gembala ya, pembimbing lah. Oke, Gampang kok. itu terminologi itu dalam agama Islam atau Nggak, Kristen? saya nggak mau terminologi. Emang gembala sapi apa? Gembala sapi apa? Tenang. Jadi gembala sapi itu masuk terminologi apa? Istilah gembala itu di terminologi agama Islam atau Kristen? Tanya dulu. Gembala sapi maksudnya apa? Gembala sapi. Silakan Ya, dijawab. kalau gembala sapi itu orang yang tukang menuntun sapi ke tempat di mana rumput berada, kemudian menuntun sapi pulang ke kandangnya. Itu kalau gembala sapi. Ya sudah, berarti gembala adalah penuntun. Gampang kok. Oke. Terserah Anda mau menuntun apa. Oke, gembala adalah penuntun. Istilah-istilah Ya sudah. tersebut, tenang. Kamu jangan panik gitu dong. Tenang. Ya, kamu ini mau diskusi Istilah atau mau tenang, apa tenang, gitu? tenang. Saya ngobrol santai-santai saja. Santai saja. Istilah gembala seperti itu identik dengan Kristen atau Islam? Alah, nggak usah lah, di Bebelmu itu penuh istilah Islam, jadi nggak usah aneh-aneh. Saya tanya dulu, istilah gembala dulu. Aduh, Identik dengan ini Islam saya- atau Kristen? Saya tidak lagi sedang mau belajar tentang istilah. Itu judulmu itu loh. Memang Itu judulmu itu loh. mereka ini kalau nggak bohong, Saudara-saudara. kalau nggak Kok naik ke bohong nggak curhat? mantep rasanya. Heran saya. Kejam. Kenapa sih kalau nggak bohong kalian itu nggak mantep rasanya gimana? Kenapa sih kalau kau nggak bohong, kenapa kabur? Kalau kamu jujur, tetaplah di Indo. Ngapain jauh-jauh? Apa bukan? Dengarkan, 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 dengarkan ya. Kita ngobrol yang bagus nih. Baik. Oke. Pertanyaan menarik nih, pertanyaan menarik. Kamu tahu nggak apa yang terjadi jikalau orang Islam membahas agama Kristen? Judulnya aja ngapa jauh-jauh. Ini menarik. Ini saya ingin bahas membuktikan judulnya. omonganmu nih. Gimana? Ketika ada orang Islam membahas agama Kristen, itu namanya dakwah, itu namanya syiar agama. Betul? Lagi tidak mau belajar, saya di sini, saya mau diskusi. Iya. Tetapi ketika saya membahas agama Islam, nah ini namanya penistaan agama. Begitu kok. Mau curhat dong gitu dong. Judulnya aja Edis curhat. Ya, dong, apa yang kayak mau Mama kau Dede. bahas? Jadi enak Ya. kita. Kau dari namamu Oke. saja sudah tipu-tipu. Ya, silakan. Loh, kok Apa mau kau tipu? bahas? Kristen atau Islam yang mana yang benar? Ya kan? Ini menurut data atau menurut Congor ya.
Menurut data di dalam dong, masa menurut Cong. Oke, menurut data di ayat Al-Quran bahwa satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Ini data. Oke, kalau saya balik, coba tunjukkan saya data di literasi internal kamu, yaitu Bible, ada nggak Kristen agama yang benar? Kalau nggak ada, N. Oke, Baik. itu satu. Satu-satu dulu. Satu-satu. Sabar dulu. Oh ya, Sabar, silakan, biar silakan. sekalian kamu jawab ya. Silakan. Lalu Kristen yang mana dulu? Kristen yang dibuang di sampah yang menurut kamu, atau Kristen patung, atau Kristen yang mengaku Yesus bukan Tuhan, pencipta langit dan bumi? Itu dulu. Gampang kok. Karena Kristen ini macam-macam. Ada yang Yesus bukan Tuhan pencipta langit dan bumi, ada yang ada yang itu dulu kita perjelas. Jadi kasih judul itu yang jelas. Atau Kristen patung, menurut kamu ada juga yang Kristen yang mengaku bahwa Yesus itu bukan Tuhan pencipta langit dan bumi, ada juga. Lalu Yesus yang pencipta langit dan bumi, ini kita benarkan dulu yang mana. Jadi enak, terarah kita diskusi. Monggo, saya mute. Baik, baik. Jadi dia memulai dengan pertanyaan begini. Islam itu agama yang benar, katanya. Karena di dalam Al-Quran dikatakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Maka berangkat dari situ, dia menyimpulkan kesimpulan bahwa Islam itu agama yang benar. Baik. Saya akan tunjukkan kepada kamu satu ayat di mana Allahmu, Tuhanmu itu memang kena omongannya sendiri. Saya balik kamera saya. Baik. Ingat ya, ingat. Tadi kamu bilang satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam, betul? Betul nggak? Jangan dibisu-bisukan. Ya, silakan. Oke, coba kamu baca ini. Coba kamu baca ini. Baca ya. Oke. Surat An-Nahl ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif. Jadi kalau Islam itu agama yang benar, agama yang diridhoi di sisi Allah, kenapa Muhammad tidak disuruh mengikuti agama Islam? Ini loh, Muhammad tidak pernah disuruh ikutlah agama Islam, gak pernah. Dia disuruh ikutilah agama Ibrahim. Ini seorang yang Muslim, bukan Muslim, bukan Hanif, Hanif. Nah, di satu sisi Allah bilang agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Di satu sisi Allah nyuruh Muhammad masuk agama Hanif. Makanya saya bilang di sini, Papi Gembala, udah pensiun kamu jadi orang Islam. Oke, sudah. Sudah. Saya tanggapi dulu pertanyaan yang berikutnya. Sebentar, Silakan. kan belum selesai. Oke, pertanyaan kedua tadi. Kamu kan nanya sama saya di mana dalam agama, di mana dalam Alkitab bahwa Kristen agama yang benar, kan gitu. Baik. Karena memang kalian ini sering membenturkan kepala ke ubin, jadi kalian ini mikirnya memang agak lain. Gini, dengarkan. Pertama-tama kita harus tahu Kristen itu apa. Kristen itu adalah sebuah julukan yang ditujukan dari orang-orang luar kepada suatu kaum, di mana kaum tersebut adalah kaum yang menjadi pengikut Kristus, pengikut Yesus. Nah, kenapa mereka disebut Kristen? Karena mereka ini percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus atau Mesias. Makanya disebut sebagai Kristen. Nah, di dalam Injil kebenaran itu jelas adalah apa yang diajarkan oleh Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, jadi orang-orang yang mengikut Yesus, orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Yesus,
itu sudah pasti mengikuti jalan yang benar. Nah, kamu kena pelanggaran kan? Aduh, Kenapa itu? kena pelanggaran ini, ngadu-ngadu ini di bawah. Aduh. Hei, jangan nembak dong. Pertanyaan saya, Kristen yang mengaku Yesus sebagai pencipta Tuhan. Coba kamu langit dan benarin bumi. dulu itu sinyalmu. Benarin dulu itumu. Nah, pelanggaran. Teman-teman sekalian, gini. Kalau kalian itu mau diskusi yang baik, TikTok itu sudah bisa membaca, ya kan? Udah dilihat di situ kamu punya niat-niat jahat, itu udah kebaca itu. Kata-katamu kotor, ya kan? Kata-katamu nggak bagus, ya kan? Melanggar pedoman komunitas, ya akhirnya kamu kena begitu. Terima kasih, panggil aja. Terima kasih. Ayo, silakan ya. Coba kamu diskusi. Kan ada guidelines-nya itu ya. Ada tuntunan pedoman itu bagaimana cara kalian berTikTok supaya kalian tidak kena ban atau kena pelanggaran. Ya silakan. Kita kasih naik ada Zulzain FU. Silakan Zulzain FU. Bang Edi sehat? Sehat bang, Bang Zulzain. Abang muslim bang? Muslim aku bang. Oke, Bang Zulzain. Saya tanya dulu bang. Abang ini Islam dalam pengertian pernah belajar atau Islam yang Islam yang awam gitu? Saya 6 tahun pesantren. 6 tahun nyantri. Berarti ini kita anggap Islam yang belajar agama Islam. Oke. Silakan bang. Apa gerangan yang mau Anda bahas? Silakan. Kita konteksnya diskusi ya bang. Setuju bang. Karena aku pribadi sangat menghargai agamamu. Sahabat-sahabatku juga banyak yang beragama non-Islam. Karena perbedaan itu adalah warna, aku nggak mau juga menjaskreditkan kayak gitu. Mengapa bang? Nah, aku menjaskreditkan abang. Saya kira ngasih kartu kredit bang. Oke, silakan. Ya, yang ingin aku tanyakan sama abang ini simple sih bang. Apa itu? Abang kan awalnya Muslim kan bang? Banyak orang mengira saya awalnya Muslim karena saya itu begitu fasihnya membahas agama Islam. Bang, saya ini tidak pernah menjadi seorang Muslim bahkan dalam 1 detik pun bang. Gitu. Karena ketika saya menjadi seorang Muslim, nanti kalau saya ngomong gini nanti ada yang tersinggung gitu loh. Karena ketika saya menjadi orang Muslim, konteksnya diskusi aja bang. Yes. Oke lah, saya nggak pernah jadi orang Islam bang. Silakan. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Jadi kalau bagi aku sih bang, kan aku lama di pesantren. Mendalami Islam itu mulai dari awaluddin ma'rifatullah, itu dalam agama kami. Tapi di kepercayaan kami, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu kepercayaan kamu, bagi kami kepercayaan kami. Tapi jujur, saya kadang sebelum tidur, abang lab, bagi saya itu mempelajari banyak sumber. Ketika kita banyak referensi, maka kita akan kaya dengan pengalaman. Makanya aku sering nonton abang. Kalau mau debat, aku nggak mau debat sama abang ini. Halo? Ya. Aman jaringan aman? Aman bang, aman. Apa yang mau Anda sampaikan ini? Yang saya mau sampaikan itu, yang pengen saya tanya dengan abang itu, ini yang jadi tanda tanya di dalam diri saya aja. Jadi sebenarnya Kristen itu Tuhannya ada berapa? Kristen itu Tuhannya ada berapa? Ini tema lama terus ini kita bahas. Oke, gini bang ya. Kalau misalnya nih bang, Kristen Tuhannya ada 3. Ya. Masalahnya di mana bang? Enggak, yang kutanyakan kan di awal. Kan ini pertanyaan, jangan nanya balik. Gini bang, karena ini kan tema yang sudah sering kita bahas bang. Ini nanti biar nggak debat kusir, saya ikutin lah mau kalian dulu.
Oke, Enggak, Tuhannya aku orang cuma Kristen. aku nanya aja sama Bang. Kan kita Bang. mulainya dari situ. Iya, makanya ini saya Jadi jawab, kakak Bang. tangganya Makanya ini saya dari jawab, bawah. Bang. Makanya ini saya jawab. Kalau misalnya Tuhannya orang Kristen itu 3, terus masalahnya itu di mana? Nah, benarkah di dalam Tuhan masih ada Tuhan? Di dalam Tuhan masih ada Tuhan. Maksudnya gimana, Bang? Kan ada Allah Bapa. Terus? Jadi yang sebenarnya Tuhan yang mana? Gini, Bang. Oke lah teman-teman ya, ini karena ini orang Islam tuh yang dibahas memang ini. Saya ini gini, Bang. Tema tentang Tuhan ini sudah pernah saya bahas mungkin bisa 3 bulan berturut-turut, Bang. Sampai orang-orang Tapi tuh kan bilang, ini Bang. dasar. Bang Edis, tapi ini kan dasarnya, Bang. Iya. Makanya, Bang, kalau Ini saya benar. ngomong denger dulu, Bang. Nanti nanya lagi. Lanjut. Bang, diskusi tentang Tuhan ada berapa, ini udah selesai, Bang. Jadi orang Islam itu sudah mengakui bahwa Robnya itu ada 2, yaitu Allah dan Muhammad. Nah, sementara Rob kami itu ada 3. Masalahnya kalian nih masih kalah 1, Bang. Gimana? Nah, begini, ini menarik nih pembahasan. Jadi begini Bang Edis, yang ku garis bawahi, Bang Edis bilang bahwa Rob kami itu ada 2. Nah, yang sebenarnya Rob kami itu nggak 2. Mungkin pemahaman teman-teman yang non. Ya makanya kalian konsili dulu kalau itu, Bang. Enggak. Kalau kalian Di dalam nggak konsili diskusi- dulu enggak, ya nggak di dalam kelar-kelar diskusi ini pembahasan saya tidak ini. Saya Gimana? Saya tidak mau salah satu di antara kita menggiring gitu loh. Abang menggiring seolah-olah apa yang saya Oke, sampaikan baik. Sekarang gini salah. aja dah. Segini aja. Hmm. Di dalam Al-Quran, Robnya Ya. Yusuf ada berapa? Robnya Yusuf yang bagaimana? Kita kan, Bang, kita Katanya pembahasan abang awal nyantri belum 6 selesai. tahun. Enggak. Gimana? Enggak, Bang. Aku pengen sama Bang ini bahasnya makanya dari awal pertanyaan aku itu, Bang, saya sudah Tuhanmu tahu, ada Bang. berapa? Gini aja, biar saya simpelkan saja. Anda bertanya kepada saya, Edis, kenapa Tuhan kamu, Rob kamu ada 3? Kan itu yang kamu bahas dengan saya, setuju? Setuju enggak, nggak? kamu jawab dulu. Kamu Edis, aku mohon maaf Iya, ya. makanya Kamu itu sudah saya iakan. Saya sudah iakan itu. Edis Saya sudah sebelumnya ketemu iakan orang itu. Islam yang tidak betul-betul memahami Islam. Gini. Makanya orang Zul, kadang justru di pembahasan Mas Edis, sebentar dulu kasih saya kesempatan ngomong. Oke, Jadi silakan. saya menghargai pendapatmu, kamu juga hargai pendapat saya. Masalahnya di sini kita tidak membahas pendapat, tapi apa kata Quran dan apa kata Injil. Kalau pendapat yang nggak selesai, ngapain kita cuman pendapat doang kok? Bang, Tapi pendapat sebentar, begini, Bang. sebentar. Enggak. Apakah Kristen Abang tidak sebentar? di ujung Apakah pembahasan Islam abang itu itu. adalah pendapatmu? Abang pembahasan abang itu di ujungnya menggiring, di dalamnya ada doktrin. Makanya di awal Tadi saya nggak aku bahas pancing doktrin. Saya nggak bahas bagi orang yang doktrin. tidak paham. Bagi orang yang Saya tidak nggak bahas paham. doktrin. Saya sebelum ini tadi saya melihat ada bapak-bapak satu dia Islam, istrinya Kristen. Pembahasanmu itu aku sambil nyimak, sambil jalan, aku bergiat, tapi aku dengerin pembahasan. Di dalamnya ada doktrin. Makanya aku pertama naik, yang kutanyakan dengan Bang Edis, mulainya dari takak bawah. Karena mungkin sebelum ini abang ketemu dengan orang yang tidak memang Islam. Aku sepakat yang abang bilang dengan bapak itu tadi. Dia Islam tapi KTP, tapi aku memang betul-betul mempelajari Islam. Aku di pesantren, walaupun mungkin di antara kita ini aku Islam mungkin karena bapak aku Islam. Oke, Kalau sudah. aku bapak aku Kristen, mungkin aku Kristen taat gitu loh. Oke, sekarang gini, saya ikuti kemauan kalian. Rob kami ada 3. Oke. Terus, ya, yuk. Oke, Rob kami ada 3, Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Cuman yang ketiga itu adalah 1. Nah, sekarang saya mau tanya kepadamu,
Yusuf dulu, abang selesaikan yang saya Ya. dulu. kan udah selesai ini, udah 3, udah puas kan kamu kalau saya bilang 3 kan? Kan saya sudah bilang 3, kan mau kalian Jadi, kan? yang Ya sebenarnya udah, Tuhan nggak yang apa-apa, mana? saya Makanya dari turutin. bawah dulu. Ya, sekarang saya mau tanya sama kamu. Coba, ini Yusuf 23, berapa robnya dia di sini coba? Enggak, kamu baca lah. Abang Oke, baca. saya bacakan ya. Hmm. Dan wanita dalam tanda kurung itu Zulaika yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya, dan dia menutup pintu-pintu. Wanita itu menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, di dalam bahasa Arabnya, kata tuanku ini di dalam bahasa Arabnya itu adalah Rabbi. Nih, ini kita bahas ini terusin banget. Kelihatan? Innahu Rabbi, kelihatan nggak? Terus. Oke, kata Terus, Bang, Rabbi aku ini dengar. ditujukan ke siapa? Iya, terus. Paham Iya, aku, Bang. Aku makanya paham, saya aku tanya, paham. innahu Rabbi, Rabbi ini Ya ditujukan makanya ke- abang jelasin dulu. Abang jelasin Katanya dulu. kamu mondok di pondok pesantren. Iya tahu, aku udah aku bilang, aku paham nahu sorof, aku bilang. Ya Aku dengar udah, dulu makanya saya penjelasanmu tanya, apa. innahu Rabbi. Aku tidak Siapa mau Rabbi ini? ujung-ujungnya abang buat penggalan-penggalan kalimat, akhirnya menjebak aku dalam kalimat. Jelasin dulu, aku hargai pendapatmu, Oke. nanti kamu hargai pendapatku. Baik, Itu aja. baik. Innahu Rabbi menurut para ulama, menurut orang-orang Islam sendiri, ini merujuk kepada suaminya Zulaika tersebut. Karena suaminya Zulaika tersebut telah memperlakukan Yusuf dengan baik. Innahu Rabbi, sesungguhnya Robku, maksudnya suaminya Zulaika telah memperlakukan Yusuf dengan baik. Nah, pertanyaan saya kepadamu, betul atau salah bahwa Robbi ini merujuk kepada suaminya Zulaika? Ya, udah selesai ya bang? Ya, betul atau salah? Enggak, sudah selesai belum? Kalau belum selesai aku tanggapi. Ya, tanggapi dulu, jawab dulu, betul atau salah? Enggak, selesaikan dulu. Aku udah dapat poinnya itu. Oke, sekali lagi, kalau kamu tidak jawab, saya kasih orang lain naik. Betul atau salah Nah, kata kamu Robbi sebenarnya ini? Edis, kamu sebenarnya takut karena yang naik ini orang paham. Udah aku bilang. Kalau Kata masalah Robbi ini kalimat ditujukan itu, ke siapa? Who itu tunjukkannya apa? Kamu ngaji Islam itu sejauh mana? Who itu tunjukkannya apa? Aku tanya dengan kamu. Who itu tunjukkannya apa? Ke dia suaminya Zulaika. Who itu tunjukkannya apa? Ke suaminya Zulaika. Itulah bang. Orang yang mungkin sama kamu ini bisa kamu doktrin. Ya Orang udah, yang siapa? tidak Ya mengkaji udah, siapa? Islam secara mendalam. Ya udah, siapa? Ya makanya aku nanya dengan kamu. Who itu tunjukkannya siapa? Kok diulang-ulang udah dibilang suaminya Zulaika, ditanya Who lagi, itu ditanya tunjukkannya lagi, ditanya siapa? lagi. Itu salah. Kalau tunjukkannya salah. Ya udah, ke Robbi siapa? Itu tetap Tuhan yang satu. Cuman pembahasannya itu Anda pelintir seolah-olah Baik. di situ ada manusia yang menuhankan manusia, Baik. yang menjadi roh kami itu menjadi tidak wah. Baik, saya balik kamera saya kalau gitu. Begitu. Oke, berarti siapa di sini tuanku? Apa? Coba abang baca secara utuh. Jangan Ini loh. dipenggal. Ini loh, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Siapa tuanku di sini? Mana Tuhanku? Mana kalimatnya? Ah, bodoh. Mana di situ Ya, tidur kau di bawah penunjukan sana. manusia? Di bawah sana kau tidur sana. Kau aja nggak ngerti isi Al-Quran naik ke sini. Ini loh, Dul, nih loh.
Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Kata tuanku ini ditujukan ke siapa, Abdul? Mana? Kata tuanku ini kan terjemahan. Kalau bahasa Arabnya ini, nih, innahu rabbi. Itu aja kok nggak ngerti. Ayo, silakan. Kalau kalian tidak mampu, jangan coba-coba naik. Nanti kalian meninggal dunia. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Zain. Mondok 6 tahun. Mau ngajarin orang yang sudah mengupas Al-Quran 13 tahun. Ayah wae. Zain. Halo bang. Apakah Anda seorang muslim, bang? Halo. Muslim bang. Muslim. Menyimak yang tadi, bang? Nggak usah bang, nggak usah. Nggak usah. Terus mau ngapain ini? Saya ada pertanyaan bang. Ayah apa? Silakan. Itu kan Bang, tenangkan dulu, Tuhan bang. Yesus Tenangkan itu kan- HP-nya, jangan begini-begini, bang. Coba Oh, iya, taruh iya. dulu yang bagus dulu HP, bang. Jangan gini. Coba, bang. Duduk yang bagus. Ngomong, tenangkan dirimu. Nggak ada yang gigit di sini, bang. Ya, tenang. Silakan, bang. Apa pertanyaanmu? itu yang apa? Yang salib Yesus kan tentara Romawi itu. Salib Yesus kan tentara Romawi itu. Bang, coba belajar dulu bahasa Indonesia yang bagus, bang. Salib Yesus kan tentara Romawi. Maksudnya gimana, bang? Makanya jangan lama-lama belajar bahasa Arab, bang. Coba pakai bahasa Iya, Indonesia Bang. yang benar Saya mau dulu. Coba bahas. gimana? Yang salib Yesus kan muridnya Yesus. Yang bisikin muridnya Yesus Yudas Iskariot. Yang menyalib Yesus muridnya Yesus. Tidak benar, bang. Yang menyalib Yesus itu Tentara Romawi yang menyalib tentara ya, Romawi. eksekutornya itu. Tapi perintahnya itu datang dari wali negeri, bang, Iblis. yaitu Pontius Pilatus. Ya, Pontius Pilatus. Yang Betul. Jadi pertanyaan saya bang, itu iblis berjasa atau berdosa? Iblis itu tidak berjasa, bang. Malah dia itu membuat kejahatan. Kok berjasa gimana? Jadi kalau tidak terjadi pembisikan dari iblis, tidak ada penebusan dosa. Kalau tidak ada pembisikan iblis, tidak ada penebusan dosa. Ya kenapa nggak ada? Saya kasih kamu contoh nih. Kamu sebagai muslim, kamu yakin nggak bahwa Muhammad itu mati syahid masuk surga? Iya, yakin. Oke. Menurut riwayat-riwayat, Muhammad itu penyebab kematiannya itu adalah akibat racun yang dimakan di Khaybar. Bang, jangan separuh, bang, wajahmu, bang. Jangan begini, bang. Abang Oh, iya, sudah iya. malu jadi orang Islam? Tidak. Pertanyaanmu ini sudah pernah ditanyakan Yusuf, dan waktu itu debat itu heboh karena 45.000 orang yang nonton waktu itu. Gini, Oh, menurut sejarah agama Islam, Muhammad itu menderita sakit akibat racun yang dimakan di Khaybar. Saya tanya sama Anda, menurut Anda,
orang yang meracun Muhammad itu berjasa atau tidak membuat Muhammad masuk surga, mati syahid? Yang meracun. Gini, pertanyaanmu sama saya kan begini. Iblis merasuki Yudas sehingga Yudas berkhianat Ya. dan menjual Yesus sehingga terjadilah penyaliban. Nah, berangkat Dan dari terjadilah situ penebusan dosa. terjadilah penebusan dosa gitu. Berangkat dari situ. Nah, jadi di situ pertanyaan saya, Iya. Bang. Ya, tenang. Di situ pertanyaan saya. Tenang, biar saya jelasin. Berangkat dari situ, maka kamu berpikir kalau begitu iblis berjasa dong. Karena akibat daripada iblis merasuki Yudas dan Yudas menjual Yesus, akhirnya Yesus disalib, terjadilah penebusan dosa. Berarti iblis berjasa ini. Saya balik pertanyaan sama kamu. Berarti Tenang. tidak, Bang, berjasa. Tenang, Ini, tenang. Bang, masih ada lanjut. Tenang. Iya, Biar tenang. saya jelasin sama kamu. Ketika perempuan Yahudi meracun Muhammad dan akibat daripada racun itu Muhammad akhirnya meninggal dan kalian percaya bahwa Muhammad syahid di situ, dia masuk surga. Pertanyaan saya, betulkah perempuan Yahudi yang meracun Muhammad ini berjasa membuat Muhammad masuk surga? Coba kamu jawab dulu itu. Jawab. Itu ya cerita dari mana, Bang? Oh, baik. Baik, sebentar, tenang Bang, tenang. Saya akan tunjukkan kepadamu kutipan dari sebuah hadis ya. Bentar. Itu hadis loh. Tenang Bang, sabar Bang ya, sabar ya Bang ya. Oke. Diracun dari mana, Bang? Tenang. Cerita dari mana? Tenang Bang, tenang. Sebentar ya Bang ya, sabar. Sakit Rasulullah SAW semakin parah, lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah, apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alamat ta'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Baik. Jadi, kita selesaikan. Racunnya adalah Zainab istri Salam bin Miskam. Aisyah, aku merasakan sakit sampai hari ini kurasakan. Fahadha awan, inilah masanya. Wajadtu inqita'a abhuri, aku merasakan terputusnya urat disebabkan oleh racun itu. Terputus uratku disebabkan oleh racun itu. Nah, jadi menurut hadis Muhammad itu matinya karena diracun oleh perempuan Wahyudi. Pertanyaan saya kepada kamu, akibat Muhammad meninggal itu kan dia kan mati syahid, masuk surga dia. Pertanyaan saya, apakah perempuan Yahudi yang meracun Muhammad itu berjasa membuat Muhammad masuk surga? Ya emang Nabi Muhammad ditakdirkan memang untuk di surga, Bang. Kamu kan bertanya kepada saya, apakah iblis berjasa membuat keselamatan? Karena Iya, tapi masih ada ketika lanjutannya. Tunggu. aduh, makanya kamu itu gini, makanya dengerin saya. Dengerin saya. Gini, dengerin. Iya. Saya buat sama kamu perumpamaan yang bagus. Gini, saya kasih umpama yang bagus. Misalnya, kamu adalah seorang ustadz. Oke? Kamu ingin memberitakan Al-Quran ke sebuah kampung. Kamu bikinlah di situ musola kamu. Kamu berdakwah, ya manusia, ikutilah ini segala macam bla bla bla. Tapi tiba-tiba orang-orang kampung itu nggak suka. Ya kan? Dibakarlah musola kamu ini. Oke? Musola kamu tadinya kamu bangun reot apa adanya begitu kan? Terus dibakar. Setelah dibakar, ternyata peristiwa pembakaran musola ini terdengar oleh Majelis Ulama Indonesia.
Lalu akhirnya Majelis Ulama Indonesia mengucurkan dana. Akhirnya kamu bangun lagi yang besar, musolanya. Tadinya musolamu kecil nih. Setelah dibakar, musolanya malah jadi besar. Pertanyaan saya sama kamu, apakah orang yang membakar musolamu yang pertama tadi berjasa membuat musolamu jadi besar? Berjasa lah bang. Nah, makanya kamu gini. Makanya saya bilang kamu itu begini cara pikirmu. Kalau mereka berjasa membuat musolamu besar, harusnya mereka tidak dimasukkan penjara. Kamu gimana sih? Yang membuat musolamu besar itu bukan karena orang-orang tersebut membakar, tidak. Yang membuat musolamu besar itu adalah MUI yang mengucurkan dana kepadamu membuat musola yang baru. Dibuatlah musolamu semakin besar. Pola pikirmu bagaimana? Justru mereka itu ingin membinasakan. Kasih saya kesempatan. Makanya mereka ini teman-teman sulit. Ya memang kecerdasan rata-rata IQ orang Indonesia ini memang 78 ya. Tidak, kamu bang. termasuk diantaranya. Kasih saya kesempatan. Kasih saya kesempatan gini loh, bicara. dengarkan saya. Gini. Yang namanya dari berbuat tadi saya dengarkan jahat. abang. Tenang. Atau saya kasih contoh aja lah yang bagus lah, yang ada di dunia nyata. Ini ada di dunia nyata nih. Saya kasih contoh. Aduh. Kamu tentu ingat nggak kasus yang heboh dulu masalah apa sih itu? Ada kejadian yang heboh dulu, Vina yang itu yang heboh itu loh. Iya. Ingat nggak kamu? Yang akhirnya dia di penjara, di ini kan itu. Apa kasus apa ya teman-teman? Lupa itu saya. Kasusan itu bang, kayak apa? Pembunuhan. Iya, ingat kan? Iya. Nah, ketika, kalau ini kita kasih contoh nanti kurang bagus. Aja yang lain. Gini. Ada contoh-contoh lain tuh. Misalnya kisah tentang orang yang kehilangan sepeda motor. Misalnya, kamu kerja nih, ya kan? Kamu kerja bagus begitu ya. Tiba-tiba ada preman-preman. Ya kan, preman-preman datang kepada kamu, daganganmu dirampas, motormu diambil, ya kan? Tapi gara-gara peristiwa itu viral, heboh, peristiwa itu viral. Akhirnya orang iba, kasihan sama kamu. Akhirnya kamu malah dapat motor yang baru, motor yang bagus, gerobak yang bagus, dan lain sebagainya. Kamu dikasih uang dan lain sebagainya. Pertanyaan saya sama kamu, apakah maling-maling motor, preman-preman yang merampas motormu dan dagangan gerobakmu itu berjasa dalam hal membuat kamu dapat motor baru? Tidak lah bang. Nah itu makanya kalau mikir itu jangan bengak seperti Rudi Iskariot. Jadi iblis Yudas dan lain sebagainya itu mereka tidak berjasa. Berjasa dari mana? Justru mereka itu berbuat jahat dan patut dihukum. Mereka patut mendapatkan upah daripada kejahatannya itu. Makanya tapi kalau kamu bilang berarti Yudas berjasa dong. Itu kamu sama, pola pikirmu sama dengan berarti orang yang merampas motormu, orang yang merampas gerobakmu berjasa dalam hal membuat kamu dapat motor baru. Bukan gitu cara mikirnya. Kalau mereka berjasa, harusnya mereka jangan dipenjara. Mereka harusnya dikasih penghargaan. Yang berjasa, ya, itu adalah sifat kamu, ketaatan kamu. Makanya di dalam peristiwa penyaliban itu, kebenaran itu adalah ketaatan Yesus, kesetiaan Yesus kepada Bapa di surga. Iya kan? Kesalehan dia yang dia tetap setia, tidak berbuat dosa sampai mati walaupun disalibkan.
dia tidak melakukan dosa. Nah, itulah yang dipandang oleh Bapa di surga Di sebagai sini- kebenaran. Tidak, Bang, saya potong dulu, minta maaf. Gimana? Dibilangnya tadi kan Yesus kan tidak berdosa. Toh? Iya, benturin dulu kepalamu ke ubin sana kalau nggak paham-paham juga. Susah amat. Saya heran kok susah banget sih orang mahamin kayak gitu ya. Sulit kalian mahamin kayak gitu. Gimana sih? Karena memang ada juga seperti itu, teman-teman. Ini kan isu lama ini yang pernah saya diskusikan dengan Uncup dan kawan-kawan. Peristiwa penyaliban terjadi akibat daripada Yudas dirasuki oleh setan. Kemudian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menyalibkan Yesus. Berarti karena mereka adalah pencetus penyaliban itu, maka mereka berjasa. Makanya kalau makan itu liatin, jangan kau makan juga akar-akarnya. Kalau kau misalnya makan ikan, yang kau makan itu coba yang gizi, jangan itu isi perutnya kau makan semua. Susah memahami kayak begitu. Gimana? Sudah kurang bagaimana lagi saya menjelaskannya sama kalian. Aduh, gimana sih? Penebusan itu terjadi, ya. Keselamatan itu terjadi bukan karena Yudasnya, bukan karena ahli Taurat dan orang-orang Farisinya, tetapi karena kesetiaan dan ketaatan Yesus sampai mati. Itulah yang di mata Allah, di mata Bapa di surga dipandang sebagai sebuah kebenaran. Mahamin itu nggak paham juga ya. Makanya kalau makan ikan itu isi perutnya itu dibuang, jangan kau makan semua sama nya itu. Gimana? Oke, kita kasih naik ada tar. Bang Fan. Silakan Bang Fan. Edis. Silakan Bang Fan, nyalakan kamera dulu. Udah jam 12 ini, udah waktunya makan siang nih. Bang Fan, Anda Muslim? Muslim, Bang. Ya, silakan. Apa yang mau Anda bahas? Tunggu dulu, Bang, ya. Pakai baju dulu ya. Di sini saya kedinginan, di sana Anda kepanasan. Aku di sini, kau ada di sana, membentang luas samudra biru. Silakan. Bang Fan, apa yang mau Anda bahas? Modal lah dulu Bang, sinyal itu Bang. Kita kasih naik ada Abu Hanifah. Abu Hanifah, silakan nyalakan kamera Anda. Oke, selamat siang Edis. Selamat siang Abu Hanifah. Lama tak jumpa kita Edis. Sok kenal aja nih orang. Masa nggak kenal? Udah lama. Kan sering aku naik ke sini yang membuat kamu kabur Edis. Nggak ingat?
Setiap aku naik ke sini pasti kamu kabur. Kamu Membuat kan? saya kabur. Iyalah. Oke. Kamu nggak pernah berani berhadapan dengan saya secara utuh gitu. Selalu ujung-ujungnya ngekick saya dengan alasan ini itu. Karena kamu memframing apapun dengan saya nggak laku gitu loh. Memframing. Oke, coba nih. Saya tunjukin dulu sama kamu ya. Saya atau kamu yang kabur ya. Oke. Saya balikin Jadi dulu begini, kamera saya. Tadi Sebentar. tadi saya mendengar framing kamu bahwa masalah Islam dan apa itu dan Kristen itu kan masalah Paulus tadi kamu bahas itu. Tenang. Karena kamu Ini menuduh tadi bahwa yang orang ini tadi kita selesain dulu ini. Coba Abu Hanifah. apa itu? Ini di dalam surat Yusuf ayat 23 ini, Yusuf berkata, Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Ya. Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Siapa yang disebut Yusuf tuannya ini? Itu kan kisah Nabi Yusuf kan? Betul. Iya, tuannya Yusuf itu bisa jadi orang yang bekerja di Bisa tempat. Makanya jadi. kan begini, Dis. Bisa jadi. Jangan bisa Begini, jadi. Belum- Masa agama Islam ini sebelum kok bisa kita jadi jauh. terus tuh ini? Sebentar. Sebelum kita membahas itu lebih jauh, Dis, Anda paham perikopnya atau kontennya enggak? Oke, kita Perikopnya bacakan apa dari itu? atas. Kita bacakan dari atas. Enggak, masalahnya perikopnya yang saya tanya. Perikopnya apa? Perikopnya ini tentang Yusuf dan Zulaika yang digoda oleh Zulaika. Di mana tertulis perikopnya itu? Coba tunjukkan perikopnya dulu, baru kita lanjut. Kalau perikopnya aja nggak paham, ngapain gitu? Buang-buang waktu. Perikop itu kan ditambahkan toh. Iya, tapi itu untuk mempermudahkan, Dis. Untuk Iya. mempermudahkan. Oke, kita Misalkan- baca saja dari sini nih. Dan wanita. Iya, perikopnya dulu apa? Kalau membahas Oke. Al-Quran dengan saya harus paham itu. Baik. Tentang Yusuf ini. Perikopnya tentang Yusuf di Mesir. Yang saya maksud gini, Dis, yang tertulis bukan asumsimu, perikop bukan karanganmu. Seperti misalkan gini, Dis, misalkan Oh, ya udah, gini Matius aja. Kamu ada pasal Quran nggak di 23. situ? Contoh, Dis. Kamu ada Misalkan Quran nggak di Matius situ? pasal 23, perikopnya itu kecaman Yesus terhadap orang Farisi itu contohnya. Iya, itu kan yang Injil tertulis, kami ada yang saya minta, perikopnya. jangan asumsi. Kenapa kok orang Islam kok niru-niru pakai perikop sih sekarang? Kok niru apanya? Jauh sebelum Alkitab punya perikop, Al-Quran udah punya perikop. Kau aja yang nggak paham. Ya udah, apa perikopnya di situ? Di Quranmu, coba ambil. Yang membawa kamu, seharusnya kamu yang harus tahu. Di sini Makanya nggak ada kamu di sini bilang perikopnya. Kamu ahlinya gitu kan? Kamu selalu framing. Di sini bahwa kamu nggak ada perikopnya. Nah, makanya belajar yang baik. Makanya kamu di sini sudah nampak jelas bahwa kamu orang yang nol besar terhadap Oke, Al-Quran. ya udah, Anda saya nol tidak besar, menguasai nggak apa-apa, Al-Quran. nggak apa-apa, saya nol besar, makanya saya mau belajar sama kamu nih. Oke, di sini dikatakan ya, dan wanita dalam kurung Zulaika yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, yang disebut Yusuf tuanku ini siapa? Jadi sebelum kita membahas udah paham belum perikopnya? Ngakui dulu bahwa kamu tidak mengerti. Ya udah, saya perikopnya. tidak mengerti. Akui dulu. Nggak mengerti saya. Oke. Nah, gitu dong. Ayat berapa yang mau kamu permasalahkan? Biar Yusuf saya- 23. Oke, gitu dong. Kalau nggak paham, ngaku aja biar enak diskusinya. Ini lihat. Ayat 23 kan? Nah. 23. Oke. 23. Ah, ini. Apa perikopnya? Ini dari 20 sampai ke 29. Itu satu perikop. Apa perikopnya? Yusuf mendapat godaan ini. Perikopnya.
Oke, Yusuf mendapat Bentar. godaan. Oke. Nah, ini plikopnya, Adis. Oke, coba yang Yusuf pasal 23. mendapat godaan. Oke, yang 23 apa bunyinya? Nah, yang Anda permasalah apa? Ayat 23. Ayat berapa? Ayat 23. Oke, kita baca dari 20 biar Anda nggak gagal paham, oke? Nah, kita baca dari ayat 20. Nih ya. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita, atau kita pungut dia sebagai anak, dan demikian pulalah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi, yaitu Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya tabir, mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Oke, ayat 22. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini ayat 23 yang kamu permasalahkan kan? Nah, ini ayat 23. Dan wanita Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk mendudukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim tiada akan beruntung. Oke, Nah, siapa terus tuanku yang dimaksud apa? Yusuf di situ? Yang kata Yusuf tuanku itu siapa? Ini kan masalah memperjualbelikan Yusuf. Tuannya ya tentu orang yang membeli Yusuf. Siapa? Ini kan masalahnya di ayat 20. Ah, kan Ini berbelit dan kan, mereka ditanya menjual siapa Yusuf kok dengan berbelit. harga yang murah. Tentu. Bentar. Ini kan udah jelas di ayat 20, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah. Jadi tuannya Yusuf adalah orang yang membeli Yusuf. Oke, siapa yang membeli Yusuf? Di sini nggak ada keterangan, kita nggak boleh berasumsi. Suaminya si perempuan itu, betul? Kalau di ayat 20 di sini kan kita pahami, Anda kan bertanya tuannya siapa, ya kan? Tentu tuannya itu tidak tertera di sini secara jelas gitu. Iya, Siapa kan dia namanya, tadi di mana ngomong, lahirnya, nggak dia ada. kan ngomong sama istrinya. Siapa Iya. tahu dia nanti bermanfaat bagi kita, betul? Itu di ayat berapa? Di ayat 22. Barusan dia yang baca, dia nggak tahu. Coba kau baca Enggak, lagi, yang coba. masalahkan ayat berapa? Coba kau baca Jangan lagi, lari-lari. coba. Kau Kan ulang kamu lagi, gini coba. Orangnya deh, suka lari-lari. Kalau bahas satu ayat aja. Dia mana yang mau kamu bahas? Coba. Yusuf kan dibeli. Ya. Oke, setelah dibeli, dia bilang sama istrinya, siapa tahu nanti dia bermanfaat bagi kita, betul nggak? Iya, terus yang tadi masalahnya Oke, apa? terus Kamu kan tadi bertanya masalah tuannya siapa? Tentu orang yang membeli, kan udah Oke, dijawab. Terus baik, yang tadi masalahnya apa? baik, oke. Cek bahasa Arabnya. Tuanku itu apa bunyinya bahasa Arabnya? Kenapa lari ke bahasa Arab ini? Ini apa ini yang jadi masalahnya? Ya, dia kan menyebutkan tuanku memperlakukan aku dengan baik. Di dalam bahasa Arabnya, Ya. kata tuanku itu Robbi, betul nggak? Robbi, bentar aku cek dulu. Coba ada nggak kata-kata innahu Robbi di situ? Innahu Robbi. Itu ayat berapa itu? Ayat berapa? 23. 23. Innahu enggak ada di sini. Yang ada innahu la yuflihul zalimin. Ini Baik, innahu saya, ini. saya tunjukin sama kamu ya. Memang orang Muslim ini kalau udah bahas ini udah Tuh, stres apa dia. yang kau pakai ini? Bentar, Ini, saya balikin ini. dulu. Ini Ada nggak innahu kata ini, lihat. innahu Robbi di situ? Ini innahu, ini lihat. Innahu.
Ini la yuflihul zalimun. Itu Nggak surat ada. Yusuf ayat berapa? Rabbi. Gimana? Itu surat Yusuf ayat berapa? 23 ini 23 nih, lihat nih. Berarti, Ini lihat, berarti bisa bahasa Arab, Qurannya Pak. dia udah diedit-edit nih. Oke. Kamu lihat ini Quran Ini, surat siapa yang Yusuf. edit? Coba lihat. Ya, baik Ini 23. Oke, sebentar. Ini Ini surat bisa Yusuf lihat. 23 enggak? Ini innahu la yuflihul zalimun ini. Enggak ada rabbi segala macam itu. Baik, kamu saya suruh baca Quran saya nih. Oke. Memang Quran mereka kan beda-beda. Ngapain aku baca Quranmu? Aku ini langsung edit, bukan Oke, dari Google. Yang baik. dari Google bisa diedit. Yang aku Baik. ini nggak bisa diedit. Ini langsung Oke, ini. baik. Nggak bisa diedit. Justru yang punya Coba. Anda diedit itu. Coba ini kamu baca. Nggak ada di sini, Edis. Jangan kau pelintirkan ayat kami, Edis. Nggak ada di sini. Mana coba gedein, coba gedein. Nah, ini. Coba yang 23 pertama ini, enggak, Edis. ayat yang pertama dulu. Ayat yang pertama ini. Yang berapa? 23 yang pertama. Ini warawadatuhu allati Oke, huwa terus. fi baitiha. Terus. Udah. Terus. Sama, terus. an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta laka qala ma'adallahi innahu rabbi ahsan Itu. Innahu rabbi itu coba. Terus Coba itu udah ketemu itu. Innahu rabbi coba tuh. ini. Mulai dimati-matikan sinyalnya nih, mulai. Apakah kamu Matikan sinyal. mengatakan itu Tuhan? Matikan sinyal, matikan siapa sinyal. matikan? Halo. Oke, ketemu enggak? Ketemu enggak Innahu rabbi? Enggak, aku matikan. Siapa yang Ketemu enggak Innahu rabbi? Ya, terus? Ketemu Ya, terus enggak? Rabbi di situ apakah kamu mau pelintirkan Ketemu bahwa- enggak? Ketemu enggak Innahu Ya, rabbi? apakah Rabbi Udah mulai nih. Matikan sinyal. Nih tangan saya di sini ya. Matikan sinyal. situ Matikan. bermakna Tuhan? Mulai mereka. Siapa yang mulai. matikan sinyal? Jangan panik, Mulai. Nis. Jangan Oke, panik, Nis. ketemu nggak Jangan Innahu cari rabbi di alasan, situ? Nis. Kalau nggak bisa kalahkan saya, jangan cari alasan. Oke, ketemu nggak di situ Innahu rabbi? Ya, udah ini innahu rabbi terus yang Oke, jadi masalah tadi apa? kamu bilang nggak ada. Itu innahu rabbi apa innallaha itu? Tadi kamu bilang nggak ada Innahu rabbi. Kan ini yang saya lihat tadi ini, Dis. Ya, tadi kamu bilang nggak ada Yang kan? saya tampilkan ini bukan nggak ada. Ini yang saya lihat Sebentar, tadi. tadi kamu bilang Bukan nggak ada kan? Ini yang saya tampilkan tadi. Saifullah, Hanifah, tadi kamu bilang nggak ada, betul nggak? Kalau saya lihat yang ini, kan sudah saya bilang yang saya lihat tadi ini. Tadinya Indah nggak ini. ada, sekarang jadi itu yang saya- ada. Tadinya nggak ada, sekarang ada, betul? Jadi gini, yang jadi masalahnya apa ini? Oke, baik. Apa arti innahu rabbi? Ya, yang jadi masalahnya apa? Coba li rabbi itu apa? Oke, di situ di dalam bahasa Ya, Indonesianya. sesungguhnya Tuhanku. Oke, coba baca terjemahannya. Sesungguhnya Tuhanku atau sesungguhnya Tuhanku? Coba. Coba baca terjemahnya. Nah, udah mulai dimati-matikan dia sinyal HP-nya. Karena rabbi itu kan kalimat polisemi. Saya tanya sama kamu. Siapa yang Mana mati-matikan? di situ? Nggak ada yang matikan HP. Jangan framing, Edis. Jangan framing, Edis. Oke. Sekarang saya tanya sama kamu. Innahu rabbi Siapa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Ya. Indonesia jadi apa? Rabbi di sini merujuk kepada Tuhan, bukan Tuhan. Oke, Robbi. Oke, Robnya adalah manusia, betul nggak? Rabbi di sini merujuk kepada Tuhan, bukan kepada Iya. Tuhan. Karena Rabbi Manusia, ini betul nggak? ya. Bisa. Manusia, betul nggak? Ya, kalau di sini ya kepada Tuhan. Tuhan itu Oke. manusia. Oke, baik, Robbi. Oke, saya tanya sama kamu. Robnya Yusuf di situ ada berapa? Ini kan begini, ini ada dua rob dalam Al-Quran. Oke, ada dua rob. Yang per- Oke, ada dua robnya. Berarti Nabi Yusuf di dalam Al-Quran punya dua rob, betul nggak? Bentar, saya jelaskan dulu. Sebentar, Sinyalmu saya aja jelaskan sudah kau biar kamu nggak macet-macetin gagal paham. memang kau itu. Bahasa Arab,
Kenapa sinyalmu kau macet-macetin? Sudah kau kasih kode-kode sama istrimu ini, matikan wifi kita. Saya matikan dulu wifi itu, udah babak belur kita dibikin ini. Coba balik kameramu ke sini. Balik dulu kameramu ke sini. Kau mau cari-cari alasan biar bisa ngekick aku kan? Kau cari-cari Coba kau balik alasan dulu biar bisa kameramu ngekick ke sini. aku kan? Karena kau nggak mampu kalahkan aku kan? Oke, Abu Hanifah. Santai. Berarti Nis. berapa Kau robnya santai, Yusuf? Nis. Berarti berapa robnya Yusuf? Berbicara tentang rob, dalam Al-Quran ada 2 rob yang maknanya berbeda. 2 rob. Satu Oke. kata bisa berbeda maknanya, yaitu Oke. polisemi. Berarti kan? berapa robnya Rob Yusuf? bisa berarti dalam konteks ini, dalam konteks ayat Berarti ini, berapa robnya Yusuf? rob di sini berarti tuan di sini di ayat 20. Oke, berarti tuan berapa di robnya sini Yusuf? Yang membeli. Nah, inilah kau udah berbelit-belit, kau udah Rob, ini kubilang. dalam konteks apa? Berapa robnya Rob dalam Yusuf? konteks apa? Berapa robnya Yusuf? Enggak, rob kan ada 2 konteks. Jadi, Berapa robnya rob Yusuf? dalam konteks Coba. Tuhannya Yusuf. Oke, itu coba. ada 1. Oke, sekarang saya tanya. Rob dalam Allah konteks robnya Tuhannya Yusuf Yusuf ada nggak? 1. Sebentar. Shh. Allah robnya Yusuf nggak? Kan cuma 1 rob dalam konteks ketuhanan. Allah robnya Yusuf Kalau nggak? dalam konteks itu si tukang beli Kontek Allah robnya Gimana? Yusuf nggak? Allah robnya Yusuf nggak? Iya, dalam Oke. sisi ketuhanan, dalam segi Terus- ketuhanan terus- rob Terus Allah adalah Tuhan terus yang Yusuf. terus orang tadi tuh manusia itu juga robnya Yusuf nggak? Manusia itu rob dalam hal penguasa Oke. Yusuf, yaitu Oke, orang yang berarti sudah berapa robnya membeli Yusuf? Berarti di berapa situ. robnya Yusuf? Rob itu Tadi sinyalmu Penguasa. bagus, sekarang udah kau mati-matikan sinyalmu. Memang kau bodat kau tuh bodat. Tadi sinyalmu nggak ada kayak gini putus-putus. Jangan kau framing, Sekarang Dis. sinyalmu kau putus-putusin. Memang bodat kau. siapa bilang? Tadi sinyalmu nggak pernah Nah, gini. kan Sekarang mulai kau kau, kan? putus-putusin. Mulai kita Sengaja kita. kau macet-macetan sinyalmu. Ya. Siapa yang putus-putusin? Karena kau nggak panik, itu Memang seakan-akan bodat kau. aku mau putusnya. Tidur kau sana. Itu kan alasan. Tidur kau di sana itu. Tadi nggak ada sinyal dia bagus. Lancar jaya tadi sinyal dia. Giliran udah 2 robnya Yusuf. Kalian tahu nggak? Kalau orang ditagih utang, bro, gimana utangmu bro? Kalau ngomong diputus-putusin sinyalnya. Sehingga kita dengarnya itu putus-putus kan? Udah bro, lagi di jalan bro, sinyalnya susah ini bro, susah. Kau modus-modus begitu itu sudah lama. Saya udah 13 tahun debat. Giliran kau sudah kena di situ, robmu ada 2, kau mulai mati-matikan sinyalmu. Putus sambung, biar terkesan suaramu tidak muncul. Mana? Kalau kalian sudah ragu-ragu, Apa kabar, Bang jangan Idis? naik gitu. Apa kabar, Bos? Army Selvilida, kabar baik bang. Abang muslim bang? Oh iya. Ya muslim Bos, muslim. Muslim, ya bang. Dari wajah-wajahnya nampak bahwa abang ini Islam KTP. Pasti tidak tahu isi Al-Quran. Ya pasti kelihatan. Nampak bang. Baru mau belajar ini, Dis. Iya, nampak bang. Dari wajah anda itu nampak bahwa anda ini buka Quran ini 10 tahun sekali. Nah, ngaku kan? Pantesan masih Islam bang. Coba bang, kenapa ini? Anda sudah berapa tabungan anda di rumah? Tabungan apa itu, Dis? Tabungan buat ke Arab nyium batu. Saya tanya dulu, sebentar. Army. Tabungan Anda di rumah sudah berapa? Belum ada, Dis. Belum ada. Kamu harus nabung buat siapin ke Arab. Ya.
Pokoknya kamu harus banting tulang, nyangkul kamu sampai jungkir balik sampai makan tanah. Nanti duitnya kirim ke Arab. Setuju? Setuju? Nah, pinter. Pinter. Gitu ya. Ya. Biar nanti sultan-sultan yang di Arab biar banyak fulus ya, biar banyak fulus mereka. Oke? Nah, kalian harus kerja, banting tulang siang malam, oke? Nanti kalau sudah terkumpul duitnya baru untuk ke Arab. Setuju? Setuju. Bang, mau bertaubat? Ya, Dis. Baru mau belajar ini, Dis. Baru mau belajar ini. Iya, makanya Bang bertobat, Bang. Bang, jadilah kamu menjadi pengikut Tuhan Yesus, Bang. Kalau kamu menjadi pengikut Tuhan Yesus, Bang, kamu gak nabung-nabung duit buat nyium batu ke Arab, Bang. Gak usah, gak perlu itu, Bang. Yang perlu kamu lakukan itu adalah apa? Mengikut Tuhan Yesus, melakukan apa yang diperintahkan oleh Dia, mengasihi sesama manusia. Macam mana itu, Dis? Kalau Contoh. Kristen kita punya... Contoh, misalnya jika kamu seorang yang pekerjaannya itu misalnya ladang begini, jangan melanggar batas tanah milik orang. Jangan mengambil, makasih Bang Tobias, jangan mengambil tanaman milik orang. Ya, betul, Dis. Gitu. Jikalau kamu panen, maka janganlah kamu panen sampai habis-habis. Biarlah sisanya itu diambil oleh orang-orang miskin. Cukup seperti itu. Ya, Dis. Ya kan? Hidup benar di hadapan Tuhan. Nggak perlu kamu naik, nggak perlu kamu nabung terus kasih duitnya ke Arab. Ya, jadi Dis, gimana? macam mana itu kalau saya Muslim tapi aku punya bini Kristen? Sebentar, saya mau tanya dulu Army, apakah istrimu seorang Kristen? Ya, masing-masing agama ini. Oh, Anda Islam, istri Kristen. Ya. Terus anak? Dua, Dis. Anak ke gereja atau ke masjid? Makasih, Bang Tobias. Yang perempuan saya ikut sama saya, yang laki-laki dia ikut sama mama. Yang perempuan ikut sama Anda. Nanti kalau kalian masih jadi Islam, kalian nanti akan disuruh naik haji, betul nggak? Salah satu rukun Islam itu adalah naik haji, betul nggak? Udah mulai macet-macet. Betul atau tidak? Aduh, udah mulai macet-macet ya. Halo? Ini masalahnya ini, Dis. Ya, bini saya tidak mau Udah mulai macet-macet ya, teman-teman. Saya tidak mau masuk Muslim. Halo Army. Ya, Bos. Oke, bagusin dulu coba sinyalnya ya, nanti naik lagi. Loh, saya bilang begitu kalian jangan marah loh. Apakah yang saya bilang itu fitnah? Coba. Kalau kalian menjadi seorang muslim, bukankah kalian nanti diwajibkan untuk naik haji bagi yang mampu? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nanti dibilang saya fitnah. Dan sekarang kalau mau naik haji itu harus ngantri. Kecuali kamu punya duit banyak. Nah, itu ada jalur khusus. Semakin kamu punya duit banyak, semakin bisa kamu lewat jalur khusus tanpa ngantri. Makanya fulus yang mengatur full. Gimana? Loh, coba buktikan kalau saya memfitnah. Betul tidak? Kalau kamu punya duit banyak, kamu nggak perlu ngantri-ngantri itu.
Makanya fulus mengatur. Nah, kalau kata orang Batak, hepeng do mengatur negara. Oh, gitu. Gimana? Jangan bilang saya fitnah. Oke, kita kasih naik ada Fathan. Katanya saya fitnah. Makasih Bang Tobias, terima kasih Bang Tobias. Fatan R. Afandi. Selamat pagi menjelang siang, Fatan R. Afandi. Ya, selamat siang Bang Fatan, Edi. kalau di mobil nanti abang bisa kena ban loh. Oh, nggak apa-apa Bang Edi. Oh Saya ya nggak sudah, pakai ini. nggak apa-apa. Yang penting sudah saya peringatkan, nggak apa-apa. Paling juga nanti akunnya Siap, ban Bang Edi, gosong. Oke, Fatan. Saya mau tanya dulu nih Fatan. Ya, ini Bang Edi. acara diskusi antara Islam dan Kristen ya, mana yang benar? Saya sebagai seorang Kristen, saya mengundang kalian yang muslim-muslim yang mau diskusi, mau membuktikan Islam atau Kristen yang benar. Tapi Bang, syaratnya ada. Di sini itu dilarang menghujat atau memaki. Kita harus bicara Betul sekali, berdasarkan data. Ini bukan ajang untuk Ya, membuat perpecahan, tapi ajang untuk saling membuktikan mana yang benar, begitu. Oke? Betul. Setuju? Oke, Setuju, silakan. Bang Edi, setuju. Silakan apa yang mau Anda bahas? Silakan. Kalau saya sih sebenarnya kan memang orang awam lah ya, Bang Edi ya. Jadi istilahnya pengen Edis. Pengen apa? Memang menurut Bang Edis yang benar Islam apa emang Kristen Bang Edis? Baik, setelah saya melakukan kajian secara teliti, seksama dan dalam waktu yang cukup panjang, saya simpulkan bahwa yang benar itu adalah menjadi seorang pengikut Yesus, Bang, atau bahasa kitanya tuh Kristen. Sedangkan kalau Anda Islam, Anda harus mengikuti seorang yang mohon maaf nih Bang. Menjadi Islam adalah membuat dirimu dituntun, dipimpin oleh orang mati di dalam kubur. Siapa dia? Yaitu Muhammad. Coba Bang, fitnah atau tidak? Kalau Anda Islam, maka Anda itu akan dipimpin, dituntun oleh orang mati di kuburan. Betul atau tidak? Tidak. Karena Oke, sekarang saya tanya Anda. Menurut Anda sebagai seorang Muslim, betul nggak Muhammad itu adalah pemimpinmu? Betul sekali, Bang Edi. Betul. Berarti kamu dipimpin oleh Muhammad, setuju? Setuju, Bang Edi. Oke, Muhammad sekarang ada di mana? Ya, Nabi Muhammad ya karena kan udah kembali ke yang menciptakannya. Di dalam kubur, setuju? Oh enggak sih. Yang di dalam Muhammad katanya ada di berarti Muhammad adalah Tuhanmu kan? Mereka tidak mau kalau Muhammad dalam kubur karena mereka nggak setuju Muhammad belum mati, saudara-saudara. Muhammad itu dia masih hidup, saudara-saudara, dia adalah Tuhan, betul. Namanya ruh itu nggak ada yang mati, Bang Edi. Sekarang saya tanya, sekarang saya tanya. Jasadnya. Pertanyaan saya, Muhammad sudah mati atau masih hidup? Masih hidup. Masih hidup. Ya, kejadian. Nah, Bang, Anda kena pelanggaran kan? Ya. Makanya jangan sambil naik mobil. Saya turunkan dulu. Anda melanggar lalu lintas Anda ini. Jadilah warga yang baik, taat akan hukum. Di dalam Alkitab dituliskan bahwasanya kamu harus mentaati pemerintah. Gitu loh. Harus kamu taati pemerintah. Nah, di dalam agama Islam pun ada satu ayat yang berkata, Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah pemimpinmu. Nah, cuman masalahnya pemimpinmu taat sama Allah atau enggak, kan gitu.
Karena bagaimana mungkin ada seorang muslim yang bisa taat kepada pemimpin sementara pemimpin tersebut tidak taat kepada Allah? Contoh, Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya kamu harus memutuskan perkara berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Artinya pemimpin harus menetapkan perkara sesuai hukum Allah, hukum syariat Islam. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak menerapkan syariat Islam, apakah kamu harus mentaatinya? Nah, ini pertanyaan. Ya. Gitu. Oke, kita kasih naik ada Reza. Ya, silakan Reza. Halo Dis, selamat siang. Selamat siang, Saudara Reza. Bentar Dis, bentar. Hampir jam 11 ya, jam 11. Silakan Reza, nyalakan kameramu. Mari kita diskusi dengan baik, Reza. Ayo. Ais, mantap ini. Oh, dia lagi. Ini orang, teman-teman. Ini orang, saya yang tahu nggak Reza, yang paling berkesan saya diskusi dengan kamu itu apa coba? Jangan kau jeda-jeda itu. Tunggu. Reza, kamu hanya ngandelin rop-rop aja. Tenang, Reza. Kamu tahu apa yang paling berkesan diskusi saya dengan kamu? Iya, masalah rop kan? Iya, kamu mengakui bahwa Aminah menggendong robnya. Gini loh. Sebentar. Enggak. Sebentar. Kamu mengaku sebentar. Habis ini kita lanjutkan. Tenang, habis ini saya kasih ngomong. Kamu setuju ya kemarin bahwa Aminah menggendong Muhammad, yakni robnya. Bentar dulu, Dis. Anakku adalah robku, betul kan? Bentar dulu, Dis. Betul nggak? Anakku adalah robku, setuju? Anda itu dapat statement atau dapat hadis atau dapat dalil dari mana? Sekarang mau ganti lagi dia. Enggak, Oh, mau saya ingatkan? Mau saya ingatkan dengan diskusi kita? Saya nanya samamu dulu. Anda dapat dalil itu dari mana? Sebentar, dia mau saya ingatkan diskusi antara saya dengan dia. Sebentar. Aduh, Loh, bawa itu lagi. Itu katanya kamu mau saya ingatkan. Gimana sih? Gini. Jangan diskusi itu fair aja, data by data. Sebagaimana saya akan bawa dalil. Oke, baik. Dengarkan ini. Ini diskusi saya dengan kamu. Perhatikan. Iya, itu. Apakah Muhammad itu rob? Iya. Oke, apakah Aminah muslim? Muslim? Oke. Apakah Aminah menggendong Muhammad? Iya. Berarti ibunya menggendong robnya, betul? Ya, rob. Anakku yang adalah robku sendiri. Oke, silakan Reza. Apa yang mau kamu bahas sekarang? Silakan. Ya, jadi kita itu diskusi, Dis. Nggak usah kayak anak kecil ya. Masa bagaimana saya itu menonton Anda dengan Gus Wafi ya. Itu berkesannya itu kayak gimana gitu loh. Anda ditanya apa, jawabnya apa. Yang mana itu contohnya? Ya, ketika kemarin kan Anda diskusi sama Gus Wafi ya, ada tiga, memang ada Ustadz Yusuf VI, ada Bunda Mila, ya. Waktu Anda dibal-balin itu loh. Waktu Anda dibal-balin. Waktu itu saya diskusi sama Yusuf PI. Ketika Yusuf PI udah terdesak, udah terpojok, dia panggil Ustadz Wafi. Ustadz Wafi terpojok, dia panggil Rifa. Artinya 3 lawan 1. Itu bagaimana mereka tidak kuat menghadapi saya sendiri, manggil teman. Kalau di Indonesia manggil masa itu mereka. Silakan. Apa yang mau bahas? Ya. Kemarin itu kan Anda sudah begitu panjang lebar menjelaskan tentang Quran. Anda kritis sekali tentang Quran. Giliran Gus Wafi menanyakan, ini dalilnya di mana? Kok bisa ada ayat tambahan di dalam kitabmu? Yang mana? Kok bisa ada ayat tambahan di dalam kitabmu? Yang mana? Ya, misal di Lukas. Lukas mana? Astaga ya Sam. Jangan pura-pura nggak tahu, jangan pura-pura nggak ingat.
Iya, Oke, makanya di 1 ingatkan Yohanes, saya gini, di sini, Reza, contoh. saya ini kan diskusi dengan ratusan bahkan ribuan orang, ribuan episode, ya. Oke, Yang kita tunjukin mana? ya. Karena saya nggak mungkin ingat semua. Coba ingatkan Ya, ya, saya. Yang mana? kita tunjukin. Baik, saya akan tunjukkan di sini. Ya. Jangan terlalu lama, nanti kamu kena tendang dari sini kalau lama-lama. Oh, enggak, santai. Santai aja, Dis. Mana ya? Bentar. Lama. Oke, saya kasih satu contoh aja, Dis. Ah, ya, silakan. 1 Yohanes 5 nomor 7. 1 Yohanes 5 nomor 7. Tadi Di situ kan dikatakan, Lukas, Lukas, sekarang 1 Yohanes 5. Gimana sih kamu banyak itu? sekali, Dis, dalil tambahan di dalam kitabmu. Yang Makanya saya Lukas kasih tadi satu loh, contoh. yang Lukas tadi mana? Kamu bilang tadi Lukas kok Iya, mana? saya belum temuin videonya. Nah, cari dulu sana. Ya, cari dulu. Nanti naik lagi. Jangan dulu, sabar. Nanti naik lagi. Nanti naik lagi. Silakan. Kalau kamu itu mau naik, persiapkan dulu, siapin. Kecuali di tengah perjalanan kita membahas isu yang lain, nah itu wajar kamu cari-cari. Ini kamu mau naik, mau membahas itu, di situ kamu yang nggak persiapkan. Kan. Kita kasih naik ada Reja, mungkin dia sudah menyiapkan diri tadi. Ya, silakan Reja, udah ketemu ayatnya? Oke, Dis, di 1 Yohanes 5 nomor 7, Dis. Di situ dikatakan sebab tadi ada katanya pria yang Lukas. Ada di Lukas, ada di Matius. Banyak sekali dalil-dalil tambahan kalau kita mau buka. Enggak, yang saya dengar tadi kamu aja. Reja, yang saya dengar tadi kamu mengatakan bahwa saya ditanya masalah Injil Lukas. Makanya kita selesaiin dulu yang di Lukas itu, yang mana yang kamu maksud? Ya salam. Ini loh. Dis. Lukas berapa? Videonya ini kan panjang, Dis. Kalau kita mengutarin lama nih. Iya, makanya Lukas berapa? Nih, bentar dulu. Simpan. Ini kan panjang sekali nih debat Anda ini dengan Ustadz Yusuf. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Banyak panjang kan ini. Nah, cuman masalahnya kalau saya mau cari detailnya, orang yang ditanya Lukas berapa, kamu ini Lukas berapa? Iya, Reja, Lukas berapa? Saya lupa Lukas berapa. Padahal di situ kan kalimatnya hanya beberapa aja, nggak sampai ke bawah. Nah, di 1 Yohanes 5 nomor 7, Dis. Silakan, Dis. Tadi katanya Lukas, kok lari ke 1 Yohanes sih? Kenapa kita ambil satu saja kok nggak terima? Kenapa? Di kamu bilang sama saya bahwasanya saya nggak ketemu sih, terlalu panjang videonya. Iya, tadi kamu bilang sama saya. Seingat saya di Lukas. Gitu. Seingat saya. Makanya tadi kan saya bilang sama kamu, saya ini udah diskusi dengan banyak orang. Kamu bilang Lukas yang mana? Saya kok lupa Lukas mana? Kamu ternyata kamu yang lupa. Kita bahas yang lain. Saya yang lupa. Ya, kita bahas yang lain. Berani, Dis? Kita bahas yang lain. Berarti kamu sudah mengakui kalau kamu mengada-ngada yang Lukas tadi. Astaga, ya salam. Gimana sih ini orang? Iya, berarti kamu mengada-ngada yang masalah Lukas tadi. Ngapain saya mengada-ngada? Ya udah, mana yang Lukas tadi, coba. Kamu cari lagi yang Lukas itu sampai dapat. Bentar dulu. Sampai dapat kau cari itu. Loh, kalian dengar nggak tadi? Dia bilang katanya dalam Lukas. Saya ditanya masalah Lukas, terus katanya saya berbelit. Yang mana ya? Seingat saya nggak pernah. Ternyata dia yang katanya saya pura-pura lupa. Ternyata dia yang ya, silakan. Desta Setiawan.
Ya, Desta Setiawan. Waduh, nggak pakai baju abang ini. Bang Desta, Assalamualaikum, saya mau tanya dulu bang. Abang Muslim bang? Alhamdulillah Muslim bang. Muslim. Bang, saya Kristen bang. Saya ini forum Ya, diskusi. salam sejahtera. Ya, bang, abang nggak boleh mengucapkan salam sejahtera kepada non Muslim bang. Dilarang sama Muhammad bang. Loh, kata Muhammad, jikalau kamu bertemu dengan Yahudi ataupun Nasrani, jangan kamu berikan kepada mereka itu salam, melainkan desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran Islam bang, gimana? Terus gimana? Makanya kalau ada gereja, orang Islam nggak bakal bisa lihat gereja, suruh sana. Nah, makanya suka ngerecokin gereja ya karena hadis itu. Kalau saya malah sering ke gereja. Ya karena abang nggak perlu dengerin Muhammad. Nggak, ngomong-ngomong aslinya mana bang? Aku sering liatin sampean, aslinya mana? Saya ini besar lahir di salah satu kabupaten Lampung bang. Oh, Dari Lampung. Iya. Lampungnya mana? Lampung Tengah. Oh, Lampung Tengah. Iya. Emang dari mana bang? Saya dari Banyuwangi, tapi kawan-kawan di Lampung Timur, Lampung Tengah, seperti banyak. Banyuwangi. Saya dulu pernah punya teman itu orang Banyuwangi. Dia pindahan ke sekolah. Pindah sekolah jadi teman saya SMP, teman akrab saya itu. Saya kalau di sini tuh berbaur bang. Jadi Buddha, Hindu, Kristen, Katolik Ya, bebas. harusnya begitu bang. Loh, mana bang nak peringatan nih? Kenapa bang? Harusnya bang kita itu begitu bang. Sebagai sesama anak bangsa kita itu harusnya begitu. Tetapi bang, ajaran agama Islam itu bang tidak begitu bang. Ya terus? Karena hadis-hadis mengajarkan yang seperti itu. Kalau kamu bertemu dengan Wahyudi atau Nasrani di jalan, persempitlah jalan mereka. Makanya malah paham bang. Lu iya makanya Habib Rizik kan doanya begitu. Loh, sampai ngikutin Habib Rizik berarti. Lah, bukannya dia cerminan agama Islam gimana? Terus sampean ngomongnya Habib Rizik bukan ustadz yang di desa-desa kok. Oke, apakah Anda menentang Habib Rizik? Habib Rizik itu pria yang itu apa? CPI itu lah. FPI yang udah dibubarin. Wow. Enggak berani dia nyebut FPI. Bang. Enak gini aja. Kalau saya kan bukan kapasitas di situ ya bang ya. Yang penting kalau di sini itu kalau di Banyuwangi di daerah saya khususnya itu semua entah Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Katolik, apalah Protestan itu gini bang. Harusnya seperti itu bang, tetapi kan kenyataannya. Dulu toh bang, silakan. Sampean itu habis itu gini bang, kalau di sini tuh nasionalnya minta ampun, enak banget. Mau sholat mau bikin itu dari gereja kirim semen 100 di sini. Kalau di gereja ada acara, banser pun datang siap jaga gitu. Saya mau tanya itu bang, bang. Kalau gereja ada acara, banser datang menjaga dari apa? Pertanyaan saya bang, karena ini mencurigakan bang. Sebentar, ini mencurigakan ini bang, Sebentar bang, tenang. Ini menarik nih bang. Gini loh. Menjaga itu gini loh, maksudnya menjaga itu jaga parkir kalau banyak. Bukan jaga parkir bang. Gak mungkin lah. Masa orang Kristen mau ibadah, maksudnya mau ada acara misa di gereja gitu, ada banser jaga parkir. Bang, bilang aja bang, menjaga dari teroris gitu. Makanya diajarin. Lah, kalau di sini Idul Fitri, salah satu pemuda-pemuda Kristen itu juga ikut di sini, juga ikut. Bang, ngapain? Bang, setahu saya bang, orang taraweh nggak ada yang bakal ganggu bang. Orang taraweh mau id bang, sholat. Iya, sholat bang. Setahu saya bang ya. Coba dengerin saya dulu bang. Sebentar bang. Sholat id,
tarawih. Tidak pernah ada orang Kristen datengin masjid lagi tarawih, lagi sholat id diganggu-ganggu, nggak pernah ada. Itu namanya solidaritas, Bang. Makanya Kerukunan. saya bilang, Bang, kalau orang Muslim ke masjid tidak bakal ada ormas-ormas Kristen yang menjaga-jaga. Yang ada itu sebaliknya, kalau orang Kristen ke gereja, ada ormas Islam menjaga. Menjaga dari apa? Ya jujur-jujuran aja, Bang. Dari telol, gitu. Pertanyaan saya, siapa yang suka mentelol? Siapa? Ya kebanyakan ya itulah. Gak usah dijawab dong. Iya, Kan kita tahu sendiri. Makanya kita itu udah sama-sama tahu, Bang. Maksud saya begini loh, Bang. Ini kebiasaan ini kenapa dibikin kebanggaan? Padahal ini salah, Bang. Gini. Menurut Anda, kalau Anda masuk ke rumah Anda, Anda mau makan, tidur di rumah Anda, perlu nggak rumah Anda dijaga-jaga? Ya enggak, rumahnya sendiri. Nggak perlu. Justru kalau dijaga-jaga malah aneh. Ngapain rumah saya dijaga-jaga? Emang rumah saya mau diapain orang? Kan gitu. Harusnya, Bang, harusnya orang mau ke masjid, orang mau ke gereja, nggak usah dijaga-jaga. Ngapain? Gitu loh. Ngapain orang Islam sibuk-sibuk jagain gereja? Justru harusnya orang Kristen ke gereja yang nggak usah dijagain, aman. Nah, sekarang yang terjadi malah ini kok dijadikan kebanggaan. Ya enggak lah, gimana? Kalau sampean apa Kristen apa Buddha? Saya Kristen, Bang. Yang saya maksud dulu begini, Bang. Kita ini ya harusnya ini punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Kewajiban kita itu apa, Bang? Menjaga toleransi antar umat beragama, menghargai, respect satu sama lain. Setuju, Bang? Setuju. Nah, itu kewajiban kita. Tapi, Bang, hak kita juga ada, Bang. Hak kami apa? Kami sebagai orang Kristen, kalau ada orang Islam bahas agama kami, ya kami juga boleh bahas agama Islam. Masa orang Islam doang yang boleh bahas agama kami? Lu, Bang. Makanya, Bang, mereka undang ustadz-ustadznya, dipanggil ustadz dari luar negeri, Zakir Naik, membahas agama Kristen. Boleh? Masa saya nggak boleh? Ya boleh lah. Sama yang ngundang siapa, Bang? Bang, kalau orang Kristen ngundang penceramah dari luar negeri membahas agama Islam di Stadion Bung Karno, pasti nanti yang terjadi, Bang, mereka bakalan pakai baju daster, mereka demo di Monas, Bang. Itu sudah pasti. Bang, waktu itu orang Islam mengundang seorang ustadz kondang dari luar negeri, namanya Zakir Naik. Zakir Naik dari atas podium ditonton 40.000 orang. Bahas apa? Bahas agama Kristen. Ngomongin agama Kristen. Bahas Nggak Injil. ngomongin agama lain. Iya. Kalau orang Islam boleh bahas agama Kristen, masa saya nggak boleh bahas agama Islam? Boleh, Bang. Makanya itu, Bang, hak kita sama. Kau bahas agama Kristen, saya bahas agama Islam. Kewajiban kita juga sama, menjaga toleransi. Gitu, Bang. Yang intinya itu gini loh, Bang. Kita itu kalau berdebat, kalau sekarang ya orang berdebat itu pasti kan ya itu toh. Yang penting bisa menjaga toleransi, insya Allah ya aman. Saya setuju, Bang. Cuman masalahnya, Bang, terlalu banyak umat Islam yang bahasin agama Kristen, dan ketika mereka bahas agama Kristen nggak apa-apa. Contohnya satu, Ustadz kondang Abdul Somad. Apa yang dia katakan? Itu loh, Bang. Kalau itu kalau Kiai Abdul Somad itu menurut saya ya, Bang, ya, kita orang Islam juga terlalu ekstrim lah kalau memvonis orang doktrin, kamu salah, kamu dosa, itu haram, itu gini-gini. Itu terlalu kenceng gitu loh. Jadi kesannya itu gimana lah gitu loh. Saya walaupun orang Islam juga baiklah. Nah, kalau orang Islam seperti Anda, ya nggak mungkin saya juga bahas agama Islam, Bang. Masalahnya orang Islam, misalnya seperti Abdul Somad. Apa Abdul Somad bilang? Di dalam salib itu ada jin kafir.
Itu yang bilang siapa? Yo Abdul Somad, Bang. Coba Kalau- orang Kristen kalau- ngomong, kalau ada orang Kristen ngomong di dalam Ka'bah itu ada jinnya. Wah, repot. Tapi gini, Bang. Langsung Sama- pengumuman dari Mabes Polri. Kami dari Mabes Polri mengumumkan bahwa Edis telah melakukan penistaan agama sama namanya dengan Mas Edis, mengatakan di dalam Ka'bah ada jin kafir. Langsung, Bang. Hei, Ya memang begitu. sama namanya Mas Edis. Gimana? Namanya Mas Edis. Iya, sesuai dengan nama saya, Bang, itu Edis TV. Iya, nama saya Dedit Setiawan. Gini loh Bang, kalau menurut saya itu kalau yang bilang-bilang seperti itu lepas dari konteks ajaran kiai desa. Kalau kiai desa itu nggak pernah, salib ada gymnya, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik di pura ada, ini enggak. Bang, saya baca di berita kiai-kiai desa, ustadz-ustadz desa, pengajar-pengajar di pondok pesantren, ada lagi kasusnya beda lagi. Gini loh Bang. Saya sering mendengar Bang, ustadz di desa anu, kan- ustadz itu kan ternyata ajaran katanya mencabuli santriwatinya. Ada Bang, terus Bang, gimana ini? Kalau gini loh, maksudnya gini loh Bang Edis, kiai dulu sama kiai zaman sekarang itu beda. Kalau zaman sekarang kiai kalau burungnya masih bangun itu pasti dia nggak kuat cobaan. Tapi kalau kiai zaman dahulu kebanyakan jarang makan. Jadi hawa nafsunya itu terkontrol gitu loh Bang. Kalau saya nggak gumun Bang sama kiai zaman sekarang gitu loh. Itu sudah memang cobaannya dia, kalau kuat ya oke, kalau nggak kuat ya gitu. Oke lah. Banyak. Tapi intinya Bang ya, intinya saya mau sampaikan begini Bang. Kalau orang Muslim menjaga toleransi, ya saya kan, kuat toleransinya. tidak suka mengusilin agama orang, maka Bang tidak akan muncul orang seperti saya ini Bang. Saya ini adalah orang yang merespon atau menanggapi dan sekaligus membalikkan keadaan. Begitu Ya, Bang. paham, saya paham. Seperti Saya itu. ngikutin sampean sudah lama. Debat ABCD itu saya udah lama. Cuma aku pengen kenal gini. Bang, aku boleh gak minta satu Bang? Nah. Itu Bang kok malah ngilang nih Bang. Minta apa? Pengen lihat sampean copot mata. Saya soalnya sering lihat sampean pakai kacamata. Saya pengen lihat apa. Bang, nanti kalau saya copot kacamata, nanti Bang, katanya ya kita ke saudara teman tuh Bang. Nanti kalau main ke Banyuwangi tinggal iya, halo, masalahnya nanti itu langsung, masalahnya ini orang-orang ini langsung seneng memviral-viralkan Bang. Nggak usah lah Bang, gitu loh, Bang biarlah Edis. gini Bang. Saya itu Bang, saya tahu nggak, saya Bang ya, kalau saya makan di warung bakmi, dilihat orang, Edis katanya. Lo iya, sulit Bang, sulit, susah Bang, susah. Kemana separuh gini kesini aja nggak bisa, separuh Bang, gini aja. saya itu dari dulu Bang, kalau saya kemana-mana itu saya selalu pakai helm, pakai maskeran, tutupan begini, terus begitu terus. Karena apa? Karena itu tadi. Oh gitu. Oh, Ya, jadi Pak. makanya saya nggak usah. Sampean sudah nikah belum Mas Edis? Nanya yang itu lagi. Udah, itu aja Bang ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain. Ya, salam toleransi. Ya, salam toleransi Bang. Kita turunkan ya. Ya, begitu teman-teman ya. Silakan bagi muslim-muslim yang lain, kalau kalian ingin ini saya turutin nih kemauan kalian ya. Ustadz-ustadz kalian mengatakan agama Kristen itu adalah buatan Paulus. Paulus merubah-rubah ajaran Kristen. Ya kan? Karena kalian sering begitu ya, sering mengatakan bahwa Islam tuh benar, Kristen tuh salah, Kristen tuh buatan Paulus. Nah, saya bikin nih sekarang, saya kasih nih forumnya. Ayo kita bertempur, dalam pengertian bertempur pembuktian. Yo, silakan. Ini saya sediain forumnya. Silakan.
Bagi yang muslim-muslim, kalau mau membahas itu silahkan, saya beri kesempatan kepada kalian.